Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi akhirnya yang saya janjikan, kalau kita akan melaunching podcast literasi Sulut hari ini, dan saya sudah kedatangan tamu spesial, salah satu Sri Kandi yang paling berperan penting ya di jagat dunia penerangan dunia ini. Cailah. Sebelum saya kenalkan, saya mau kasih tahu dulu teman-teman harus nonton hari ini karena banyak sekali hal-hal yang akan kita bahas di sini. Sebelumnya perkenalkan dulu nama saya ya. Ada yang sebagian sudah kenal, ada yang sebagian belum kenal. Perkenalkan, salam kenal. Nama saya Faradila Bahmid. Dalam hal ini podcast ini adalah podcast yang kita gagas bersama. Namanya podcast Literasi Sulawesi Utara. Kita bakal banyak membahas soal literasi dan menghadirkan narasumber-narasumber yang tentunya sesuai dan tepat sasaran begitu teman-teman. Jadi hari ini kita kedatangan tamu spesial. Oh iya, katanya kan tak kenal maka tak sayang ya. Kalau saya di sini sebagai Duta Baca Sulawesi Utara yang masih menjabat sampai saat ini gitu ya. Dan saya juga Ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat Sulawesi Utara, berkolaborasi dengan sudah melihat ya. Di sini kita banyak sekali logo-logonya, dan ini juga adalah salah satu merchandise-nya, dan ini adalah salah satu produknya. Kita akan berbicara banyak soal ini, dan teman-teman saya akan perkenalkan langsung Sri Kandinya PLN Sulut Tenggo. Ini dia, Caila. Hai Ibu. Halo Kak Dila. Assalamualaikum, shalom Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Puji Tuhan, sehat. Sehat. Hari ini Ibu cantik banget. Terlihat tidak seperti ibu-ibu. Tapi saya harus berikan tanggung jawab untuk memanggil Ibu dengan sebutan Ibu. Tidak apa-apa ya Ibu ya? Okay. Ya walaupun masih sangat muda, terlihatnya masih sangat muda sih Bu. Tapi saya nggak tahu deh. Jadi gini. Oke, silakan Ibu perkenalkan dulu, karena kan tak kenal maka tak sayang. Izin Ibu, monggo. Ya Kak Dila, Yes. saya di sini, saya Siska Leo. Saya di sini menjadi mewakili PIKK PLN Sulut Tenggo. PIKK PLN Sulut Tenggo itu adalah Persatuan Istri Karyawan dan Karyawati Perusahaan Listrik Negara. Ay, luar biasa. Jadi kami di sini turut menjembatani PLN dalam penyaluran TJSL. TJSL itu adalah tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan terhadap masyarakat. Oh, yang biasa kalau kita dengar tuh kayak CSR gitu ya Bu ya. Betul sekali. Jadi sekarang membudayakan bahasa Indonesia. Ingat. ya, Bu. Terus Bu. Dan saya beruntung sekali di sini saya diundang oleh Kak Faradila sebagai Duta Baca Sulawesi Utara. Aduh, saya yang berterima kasih. Karena terus terang kita untuk menyasar untuk CSR dari perusahaan, tentu kita ingin menyasar dengan sasaran yang tepat. Dan kami dari ibu-ibu tentu aja kami bisa fokusnya adalah ke bidang pendidikan dan anak-anak. Oh iya, benar. Sobat literasi harus ingat juga bahwa, izin Ibu, saya lupa tadi menyampaikan bahwa fokus dari tanggung jawab sosial lingkungan dari PLN itu ada 3 ya Bu ya, kalau tidak salah. Mohon izin kalau salah Ibu. Yang pertama itu ada pendidikan, lingkungan, dan pengembangan UMKM. Nah, yang mau saya tanyakan ke Ibu, tadi kan sempat disampaikan bahwa ibu-ibu dari PLN itu fokus kepada bidang pendidikan. Nah, pertanyaannya, bidang pendidikan seperti apa yang kemudian saat ini difokuskan, Ibu? Jadi kembali lagi kalau anak-anak gitu kan, dunia ibu adalah dunia dengan anak-anak. So sweet. Dan bagaimana kita kami ingin menyampaikan pesan-pesan apa kita dari PLN, bagaimana mengedukasi anak-anak yang juga akan sampai kepada keluarga. Jadi pengetahuan kelistrikan secara dini, bagaimana bahaya listrik,
manfaat listrik, proses listrik. Kalau hal-hal seperti itu diajarkan secara Sejak dini gitu ya? ya, tapi bagaimana kita menyampaikannya tidak konseptual seperti belajar di sekolah gitu. Yes, Jadi sekarang benar-benar. PLN menggunakan media apa yang biar bisa kita masuk ke dunia anak-anak. Nah, salah satunya yang sudah kita laksanakan adalah dengan komik Silintar ini, komik Oke. Silintar. Jadi kita bagaimana kita mengedukasi anak-anak sambil kita bermain. Yes. Dan pesan-pesan kita mengenai keamanan listrik, produk-produk itu sampai kepada orang tua melalui anak-anak. Oke, tadi tuh sudah sempat disentil nih soal Silintar. Nih, ini ada buku Silintar, teman-teman, sobat literasi yang ada di rumah. Jadi ternyata PLN itu tidak hanya menerangi, tidak hanya menerangi kita di rumah kita masing-masing, tapi juga menerangi melalui ilmu pengetahuan. Salah satunya dalam bentuk produk, yakni buku yang diberi judul Silintar. Jalan-jalan di Manado, Sito Timoto. New Normal, adaptasi kebiasaan baru. Baik Ibu, sebelum kita melangkah ke buku Silintar, Dila pengen banget dan sobat literasi di rumah juga pasti penasaran tentang hari ini. Itu kan Dila kemarin sempat sounding juga bahwa hari ini kita ada kegiatan bersama PLN. Nah, kegiatan bersama PLN ini kegiatan untuk taman-taman bacaan yang ada di Sulawesi Utara. Saya mau ingin Ibu sedikit kalau Dila sih sudah tahu ya Bu. Cuman Dila ingin juga sobat literasi juga di rumah tahu bahwa peran PLN melalui ibu-ibu ikatan istri-istri karyawan dan karyawati PLN ini juga punya peran penting dalam peningkatan literasi melalui gerakan-gerakan yang sebenarnya luar biasa nih buat ibu-ibu. Karena dukungan moral itu, support system itu sangat mempengaruhi tentunya program-program yang ada di PLN ya Ibu ya. Boleh ceritakan nggak Bu, hari ini kita kegiatannya itu seperti apa? Jadi hari ini tuh kegiatannya sebenarnya menyambung dari beberapa kegiatan sebelumnya. Kembali lagi kita kan support untuk untuk pendidikan dan lingkungan. Kita sudah mensupport beberapa TBM, Taman Bacaan Masyarakat, yang sudah launching di Sulu Tenggo ini, yaitu ada Taman Bacaan Masyarakat yang di Pulisan, lalu yang Rumah Pintar di Budo, itu kerjasama PLN dengan Lantamal ya, Pangkalan Utama AL. Dan juga yang hari ini adalah Taman Bacaan Masyarakat Literasi Sulut, tempat kita podcast hari ini. Iya. Hari ini ya Bu melaunching podcast Literasi Sulut, juga kemudian bersama dengan beberapa teman-teman TBM yang ada di dari wilayah mana aja sih Bu yang tadi disebutkan ya di acara tadi. Ya, tadi yang di acara tadi kan beberapa tentunya yang hadir Bu. Wah, yang hadir. Yang jelas keinginan kami kalau bisa tuh TBM di 3 provinsi ini, di Sulu Tenggo ini sebenarnya semua ingin kami libatkan. Ini baru sebagian yang sudah dilibatkan itu. Kami harap makanya untuk kedepannya kegiatan ini kita bisa lebih luas lagi. Dan selanjutnya juga mungkin bulan depan kita akan launching satu lagi TBM kami di Sumompo. Ya, Sumompo. Jadi di Sumompo itu di situ ada kelompok belajar anak-anak di tempat pembuangan sampah itu, yang juga didampingi, kita ada pendampingan juga dari teman-teman kita mahasiswa. Dan kita juga pengen support, kita bikin juga taman bacaan dan juga ada literasi digital. Jadi anak-anak tidak hanya mengembangkan dari sekolah aja, tapi kita juga ada pendampingan di taman bacaan itu dengan teman-teman mahasiswa. Jadi anak-anak diajak membaca, diajak belajar, tugas-tugas sekolah mana yang bisa dibantu. Seperti itu. Oke, luar biasa. Jadi kalau yang di teman-teman yang TBM ini ada
Kalau tidak salah ada yang dari Bitung ya Bu ya, Ya. dari Bitung, dari Minahasa Utara, dari Tomohon juga ya Bu. Berarti memang jejak literasi, kenapa kemudian juga hari ini judul kita itu adalah jejak literasi PLN PIKK, PIKK PLN. PLN Sulut Tenggo tuh. Karena kenapa kita menggunakan jejak literasi? Karena menurut kita gerakan-gerakan seperti ini sebenarnya adalah gerakan-gerakan komunal kan Bu, benar nggak? Betul sekali. Jadi ketika kemudian ini hadir PLN memantik seperti ini, membantu banyak teman-teman TBM yang akhirnya itu kan menjadikan mereka semangat lebih, ada lagi semangat lebih gitu, ada energi baru lagi tuh Bu untuk kemudian punya motivasi begitu ya untuk terus berkarya di masyarakat gitu. Dan pertanyaan saya lagi, Cail, banyak banget ya pertanyaan saya. Saya cuma pengen tahu Bu, peran ibu sebagai seorang istri. Nah ini lebih ke pribadi nih, Cail, heart to heart. Padahal mah di live juga. Saya cuma mau tanya peran ibu sebagai seorang istri general manager PLN Sulut Tenggo. Itu kan bukan hal yang mudah ya Bu. Ibu ketemu dengan banyak orang, ketemu dengan berbagai macam jenis manusia gitu Ibu. Dari mulai orang A sampai orang Z gitu. Bagaimana Ibu kemudian tetap konsisten mendampingi Bapak, bahkan membuat, karena gini Bu, ini saya mau nyambungin ke buku, ke karya. Karena tidak semua pemimpin dengan tingkat kesibukan menangani 3 provinsi Bu, namun masih bisa berkarya Bu. Menghasilkan sebuah karya, dan kemudian tidak hanya menghasilkan sebuah karya, merangkul juga berbagai karya-karya teman-teman yang lain. Karena beberapa waktu lalu saya mendengar bahwa beberapa teman TBM dilibatkan dalam proses-proses juga, semacam mereka punya karya dibukukan oleh PLN, diterbitkan oleh PLN, ada konten YouTube-nya si Lintar. Ini kan hal-hal yang sebenarnya patut dicontoh gitu loh. Nah, peran ibu tuh sampai membuat bapak seperti itu tuh piye Bu? Terima kasih Kak Dila, ini wah ceritanya jadi awalnya ya karena Pak Leo itu punya hobi untuk membagikan sesuatu informasi melalui gambar-gambar. Yes. Ini tidak langsung jadi seperti ini. Jadi sudah jauh hari sebelum ada buku Lintar, dia suka informasi untuk bahaya listrik, untuk manfaat listrik. Yeah. Dulu pernah dia bikin seperti, jadi Kak Billy. Kenapa Billy? Karena billing listrik. Seperti itu. Nah, akhirnya jadi ada ide, jadi nama Lintar adalah listrik pintar. Nah, kenapa kita listrik pintar? Karena pada waktu itu pertama kali kita mengenalkan bagaimana kita program listrik pasca bayar menjadi prabayar. Itu kan bagaimana kita menjadi lebih pintar mengatur listrik kita dengan listrik prabayar. Yes. Jadi kami mengenalkannya dengan tokoh si Lintar ini. Makanya bentuknya seperti metelan listrik begini dia. Iya. Unik sekali. Dan setiap provinsi seperti yang Kak Dila bilang, dari teman-teman milenial di setiap provinsi, kami juga menerima masukan. Jadi tidak semata Pak Leo membuat Lintar seperti ini, jadi banyak juga masukan. Kalau di Manado tentu ada dimasukkan kearifan lokal di Manado. Ditampilkan juga ada orang yang pakai baju kabasaran, ada juga ya yang budaya ditampilkan, dan juga bahasa-bahasanya juga dimasukkan, bahasa setempat. Jadi kami di Sulut Tenggo di 3 provinsi ini sudah mencetak 6.000 eksemplar yang kita sudah bagikan. Belum termasuk yang kami awal dari Jawa Tengah, di Jawa Barat sudah, Bali, Kalimantan, dan semua itu ada bukunya masing-masing Ibu. Ada bukunya masing-masing, dan tentunya juga kekhasan dengan kearifan lokal. Jadi buku Lintar di sini tidak sama dengan buku Lintar di Bali, karena di sana kita ketengahkan Lintar yang ada kearifan lokalnya dengan Balinya, dengan
orang yang pakai udeng, Iya, kalau iya, di sini iya. dengan ada baju kabasara, Iya, iya. dan bahasanya juga dimasukkan Ya, bahasa-bahasa jadi mau daerah. mengangkat konten lokal budaya setempat untuk apa ya? Salah satunya berarti kan buku ini juga tidak hanya sampai di memperkenalkan bagaimana penggunaan listrik dengan baik dan bijaksana gitu, ya. tapi juga mengenalkan budaya dong Bu ya. Ya, Kan buku ini juga nantinya tidak hanya akan sampai di tangan-tangan anak-anak yang ada di Sulawesi Utara, tentunya kan bisa sampai juga kepada anak-anak yang ada di luar sana gitu, Ya. di luar dari Pulau Sulawesi Utara. Dan iya, ujung-ujungnya juga ini bukan hanya mengenai anak-anak saja. Jadi Yes. pesannya kita juga sampai kepada orang tua. Iya, Karena iya, kan iya. anak itu jembatan komunikasi yang sangat mudah Yes, dari yes, kami untuk ke orang tua, untuk kami menyebutnya para pelanggan kami dan electrician. Oh, elektrisen. Iya. Oh ya, hai elektrisen. Elektrician yang budiman. Siap. Oke, sobat literasi, saya juga penasaran Ibu. Kalau tadi saya masih tergelitik bahwa Ibu belum menjawab pertanyaan saya, Ca. Ibu belum menjawab pertanyaan saya, bagaimana peran Ibu untuk kemudian mendorong akhirnya terciptalah karya-karya, dan saya juga melihat dengan mata kepala saya sendiri betapa ibu-ibu yang ibu bina gitu ya bersama PLN ini itu memiliki care yang sama begitu, care yang sama dengan ibu gitu, karena tidak mudah kan hal-hal yang seperti itu tuh tidak mudah Bu. Ibu harus turun ke masyarakat, dalam tanda kutip begini, ibu adalah seorang ibu pejabat ya, beda ya Bu jabatan politisi Bu sama jabatan sebuah BUMN itu beda. Kalau BUMN kan memang dipilih, memang sudah tracknya seperti itu. Tapi kan kalau politisi beda lagi, kalau pemilihan politisi kan beda lagi. Jadi yang saya heran kok bisa-bisanya ibu support itu, humble itu untuk kemudian akhirnya lahirlah sebuah karya-karya yang luar biasa Ibu. Dan bagaimana Ibu bisa meng-hire ibu-ibu yang lain ini yang di bawah binaan Ibu untuk bisa kemudian peduli bersama. Bukan meng-hire ya, saya hanya mengajak. Kebetulan kalau saya posisi ada di sini, posisi saya di sini kan bukan karena kuat atau pintar atau hebat saya. Balik lagi kan saya mendampingi Bapak. Iya, Ibu, saya merinding. Oke, baiklah. Lalu mengapa ini Lintar ini sampai ada? Jadi dan beberapa buku yang lahir kemarin Ibu, anak-anak yang sebelum Lintar. Ya, karena gitu. Jadi karena kedekatan kami sama anak-anak, terus juga saya sampaikan kepada Bapak, kalau kita itu kegiatan sosial itu kita tuh perlu kendaraan, kendaraan kita yang baik adalah apa? Gini, bagaimana kita yuk menyentuh anak-anak, kendaraannya apa gini? Ayo kita bikin sesuatu kanal informasi yang bisa dekat ke anak-anak. Jadi ide awalnya adalah seperti itu. Oke, berarti memang tidak salah ya Ibu, Pak Leo memang memiliki permasyur yang luar biasa dan PLN juga memiliki serikandi-serikandi yang hebat gitu. Saya tidak saya tidak mau bergombal ria sebenarnya Ibu, tapi memang benar adanya, karena saya beberapa kali juga bertemu dengan seorang ibu pejabat, tapi saya tidak bisa luas bercerita dengan ibu, dan semoga juga nanti ini menjadi inspirasi nih buat generasi muda, sobat literasi di rumah gitu, bahwasannya semua orang itu bergerak kok, semua orang itu negara ini butuh gerakan 3 gitu. Negara ini Indonesia atau negara kita, negeri ini kita ini hadir ada 3 kan Ibu ya, ada masyarakat, ada pemerintah, kemudian ada swasta. Nah saat ini nih sudah ternyata, walaupun kalau tadi saya sempat dibilang sama Ibu, kalau dulu diam itu emas, kalau sekarang nggak boleh diam itu bukan emas, tapi harus sesegera mungkin kemudian diberitakan, diinformasikan agar menjadi inspirasi bersama begitu ya. Dan Ibu sangat inspirasi hari ini Ibu, thank you so much Ibu. Waktu kita memang tidak panjang hari ini, saya pengen banyak bercerita dengan Ibu, namun satu hal yang ingin saya tanyakan, apa pesan Ibu untuk para generasi muda saat ini terkait dengan kepedulian kita terhadap pendidikan
masyarakat kita ataupun ya minimal itu berharga buat kita dan lingkungan kita gitu. Ya, kembali lagi segala sesuatu itu harus datang dari hati. Jadi kita punya fasilitas yang bagus, kita punya ada buku, ada infrastruktur seperti ini. Kalau tidak digerakkan dengan hati, itu akan percuma. Jadi balik lagi saya juga gitu, terima kasih nih milenial nih, ada Duta Baca Sulut, terus ada teman-teman milenial di PLN juga yang bergerak cepat. Yes, betul sekali, luar biasa mereka Ibu, hebat sekali. Dan jadi tidak hanya secara fisik aja, tapi kita mengajak, ayo kita jalan bersama-sama. Saya ingat Ki Hajar Dewantoro bilang, Ingarso Sungtulodo, itu artinya dari atas kita memberi contoh. Ing Madyo Mangun Karso, kita di tengah, ayo kita berjalan bersama-sama, bekerja bersama. Tutwuri Handayani, dari belakang kita mensupport. Jadi ayo milenial bergeraklah, karena kita semua akan bergerak. Yang di atas memberi contoh yang baik, sembari kita yang di tengah kita, ayo kita berjalan bersama, karena support itu pasti ada. Luar biasa. Thank you Ibu, thank you so much Ibu. Oke, sahabat literasi, kok saya terharu mendengar kata-kata itu gitu. Karena bagi saya, kenapa saya juga senang Ibu bertemu dengan orang baru, dengan bertemu dengan siapapun, karena bagi saya siapapun orangnya itu adalah sekolah bagi saya. Dimanapun tempat itu adalah sekolah saya, dan dimanapun orang itu adalah guru bagi saya. Karena setiap tempat adalah sekolah dan setiap orang itu adalah guru sebenarnya. Even itu guru yang kemudian membawa hal positif atau kemudian yang nanti akan menjadi positif. Baik sobat literasi, waktu kita memang sedikit, tapi pesan saya juga untuk terus berkarya, jangan bosan untuk belajar, karena titik terendah seseorang adalah ketika dia puas dan dia merasa bahwa dia tidak butuh lagi belajar. Oke, teman-teman sobat literasi, terima kasih banyak Sri Kandinya PLN yang paling cantik dan luar biasa, hebat, inspiring. Kita ketemu, teman-teman, kita akan ada event juga, PLN akan ada kegiatan ya Ibu ya, membuka taman bacaan juga yang ada di Sumompo. Mudah-mudahan nanti kita juga merindukan Pak JM bisa hadir Ibu sebelum nanti kegiatan. Dan teman-teman sobat literasi, jika ada mau pertanyaan atau apapun, silahkan bertanya. Yang pasti jangan tanyakan kenapa mati lampu, karena itu bukan urusannya Ibu GM. Oke, baiklah teman-teman, terima kasih banyak sobat literasi, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam literasi.